Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Indriani dari Universitas Tangerang Raya, kelas 19B, NIM 41912100055. Dosen pengampu Sri Sukartono Natadiharja, SEMM. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 dengan materi Strategi Pemasaran Digital pada Kerajinan Bambu. Kerajinan bambu. Bambu merupakan tanaman yang serbaguna. Tanaman yang berbentuk memanjang sampai ketinggian 10 meter ini dapat dipergunakan untuk bahan pembuatan rumah seperti dinding bambu, atap, dan reng. Selain itu, bambu juga menjadi bahan pembuatan kerajinan baik untuk perabotan maupun hiasan. Dengan tangan yang terampil, bambu dapat diolah menjadi kerajinan atau hiasan yang mampu menghasilkan keuntungan. Di sini ada macam-macam bambu dan fungsinya. 1. Ada bambu tali. Bambu tali untuk membuat berbagai anyaman, bahan bangunan, bahan membuat tangga, bahan pembuatan tali atau pengikat kayu bakar, pagar, sasak, tiang, dan lain-lain. Kedua, bambu gombong. Bambu gombong merupakan bambu yang termasuk kelas bambu besar dan panjang ukurannya dibanding dengan bambu yang lain. Dan ini fungsinya untuk bangunan, pembuatan pagar rumah, untuk bahan keramba ikan, untuk bahan reng genteng, atau rumah. Dan uniknya, walaupun ukurannya besar, tapi enak kalau dimakan dijadikan sayur. 3. Bambu tamiang. Bambu tamiang sering dijumpai di pinggir-pinggir sungai. Bambu ini biasanya digunakan untuk bangunan bahan saung sawah, dan mayoritas kelebihan bambu ini suka dibuat bahan tanggungan, atau di bahasa Sunda disebut istilah rancatan atau alat untuk memikul. Yang keempat adalah bambu barekbek. Bambu ini merupakan bambu yang panjang, ukuran bukunya kecil, dan hidupnya sama seperti bambu tamiang di tepi sungai. Fungsi bambu ini karena ukurannya kecil dan panjang untuk dijadikan gantar, sumpit, suling, dan hiasan yang dibuat dari bambu. Yang kelima, bambu haur gelis atau bambu temen. Ini merupakan bambu yang struktur pohonnya kelihatan bagus dan rapih. Maka masyarakat menyebutnya dengan bambu haur gelis. Fungsi bambu ini masyarakat menggunakan untuk bahan pancingan, tangga, gantar, tongkat, untuk anak-anak pramuka, dan kalau masih kecil masyarakat memanfaatkannya untuk sayuran. Yang keenam adalah bambu haur kuning. Jenis bambu ini berbeda dengan bambu yang umumnya, karena selain warnanya kuning, dia juga ada hukum mitosnya. Konon, bambu ini merupakan sebuah senjata yang sangat ampuh dan pernah digunakan dulu oleh pejuang kita. Di era modernisasi sekarang, bambu ini dijadikan hiasan halaman, atau hiasan sebuah kafe, bahkan hiasan sebuah apartemen sekalipun. Bambu ini memang indah dan menarik bentuknya. Atau yang ketujuh adalah bambu hitam. Bambu ini merupakan bambu yang indah dan unik. Mayoritas dipergunakan untuk bermacam-macam seniman, bahan bangunan, bahan membuat angklung, calung, anyaman pun sering kita lihat di sebuah kafe dan restoran yang menggunakan bangunan tradisional, anyaman, bilik, tiang, dan lain-lain. Berikut contoh kerajinan dari bambu. Bisa dilihat pada gambar banyak sekali contoh kerajinan dari bambu. Kita bisa melihat ada banyak tas yang terbuat dari bambu, ada angklung, ada miniatur rumah-rumahan, ada untuk tempat sendok yang terbuat dari bambu, ada miniatur kapal, dan lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh langsung dari kerajinan bambu. Di sini ada anyaman keranjang dari bambu, ada anyaman kipas dari bambu, ada tampah dari bambu, lalu
Ada miniatur mobil-mobilan yang dari bambu juga. Dan yang terakhir yang saya punya di sini adalah tempat untuk menaruh ayam dari bambu juga. Ini terbuat dari anyaman bambu yang sudah diwarnai. Strategi pemasaran digital pada anyaman bambu. Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Ada langkah-langkah pemasaran digital. Langkah-langkah pemasaran digital adalah dalam aktivitas pemasaran digital terdapat istilah AIDA, awareness, interest, desire, and action, khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa ke pasar atau konsumen. Pertama, awareness atau kesadaran. Dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online. Yang kedua adalah interest atau ketertarikan. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Pada sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sedangkan dalam sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Dan pada jejaring sosial, konsumen akan mulai mencari melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah desire atau keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Pada sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. Dan yang terakhir adalah action atau tindakan. Ini adalah tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa, apakah pembeli akan memutuskan akan membeli produk atau tidak. Nah, kunci sukses pemasaran digital adalah kita harus memperhatikan istilah pada AIDA, yaitu yang tadi saya jelaskan, awareness, interest, desire, dan action. Pasar adalah tempat komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Untuk memperoleh komunikasi tersebut, merek harus melakukan positioning terlebih dahulu, dapat melalui berbagai media, forum, blog, dan lain-lain. Dan yang paling efektif ialah melalui jejaring sosial seperti melalui Instagram, Facebook, Twitter, email, Google, dan lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.